Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas filsafat B. Di sini kami akan menjelaskan tentang filsafat Stoicism ajaran dari Epictetus. Baik, sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama, Rofiqatul Ummah NIM 4319126, yang kedua Afiatul Lutfiana NIM 4319127, yang ketiga Naila Arbah NIM 4319128, dan yang terakhir saya sendiri Endah Ayu NIM 4319130. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian stoikisme atau stoicism. Stoikisme atau stoicism adalah salah satu cabang filsafat yang dapat menjadi panduan dalam mencapai kebijaksanaan. Berbeda dengan filsuf Yunani dan Barat pada umumnya, stoikisme tidak hanya berhenti pada intellectual exercise yang bertujuan untuk memiliki pandangan atau konstruksi pengetahuan terhadap berbagai fenomena, tetapi lebih kepada memberikan metode yang membutuhkan kedisiplinan dan pengorbanan untuk mencapai kebajikan atau kebebasan sejati. Adapun tiga tokoh utama dalam stoikisme yaitu Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Dalam bab ini kita akan membahas ajaran stoikisme dari Epictetus. Baik, selanjutnya biografi Epictetus. Epictetus adalah seorang filsuf Yunani kuno dan tokoh filsuf Stoa. Beliau lahir pada tahun 60 Masehi dan meninggal pada tahun 138 Masehi. Beliau lahir dalam masa perbudakan di Hierapolis, Phrygia, dan sekarang kota tersebut bernama Pamukkale, Turki. Beliau hidup di Roma hingga pembuangan dirinya sebagai budak. Tuannya pun memberikan izin kepada Epictetus untuk mempelajari studi liberal yang akhirnya menjadikan beliau menemukan filsafat Stoik. Singkat cerita, Epictetus mendapat kebebasan tak lama setelah kematian Kaisar Nero dan mulai mengajar filsafat di Roma hampir 25 tahun. Kegiatan ini berlangsung sampai akhirnya Kaisar Domitianus mengusir semua filsuf di Roma. Epictetus kemudian melarikan diri ke Nikopolis di Yunani dan akhirnya mendirikan sekolah filsafat dan mengajar di sana hingga akhir hayat. Kemudian ada karya-karya Epictetus. Yang pertama ada The Discourse of Epictetus, merupakan sebuah buku yang ditulis oleh murid Epictetus bernama Arrian, yang mana buku ini berisi tentang ceramah-ceramah yang dilakukan oleh Epictetus kepada murid-muridnya. Kemudian yang kedua ada Enchiridion, merupakan kitab petunjuk kebahagiaan bagi kaum Stoik Epictetus. Selanjutnya ada inti ajaran dari Epictetus. Yang pertama, mengetahui tentang hal yang dapat kita kendalikan dan hal yang tidak dapat kita kendalikan. Kedua hal tersebut juga dapat disebut dengan dikotomi kendali, yang mana dikotomi kendali merupakan dua hal yang terdapat dalam hidup kita, yaitu yang pertama ada hal yang tidak dapat kita kendalikan seperti opini orang lain, kemudian reputasi. Kemudian yang kedua ada hal yang dapat kita kendalikan seperti emosi pribadi, kemudian opini kita terhadap sesuatu. Dari kedua hal tersebut, kaum Stoik Epictetus akan lebih fokus terhadap hal yang dapat kita kendalikan dan mengesampingkan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian, inti ajaran Epictetus yang kedua yaitu menetapkan standar. Menetapkan standar di sini dicontohkan seperti ketika seorang pemimpin dapat dikatakan pemimpin itu merupakan pemimpin yang terbaik ketika dia jarang berbicara tentang apa yang harus mereka lakukan, tetapi tindakan mereka sendirilah yang berbicara akan hal itu. Kemudian dicontohkan juga seperti ketika kita memikirkan seseorang yang kita kagumi dan orang itu memberikan banyak pelajaran, secara tidak langsung orang tersebut itu mampu membuat pikiran dan tindakan yang menjadi teladan bagi kita yang mengaguminya. Maksud dari contoh tersebut yaitu kita itu harus selalu fokus terhadap apa yang kita inginkan dan keputusan apa yang kita buat, sehingga kita itu lebih bisa menghargai waktu, dan waktu maupun energi yang kita habiskan itu tidak terbuang dengan sia-sia. Seperti yang dikatakan Epictetus bahwa jangan pernah menyebut diri kamu itu seorang filsuf atau berbicara banyak di antara orang yang tidak terpelajar akan teorema, tapi bertindaklah sesuai dengan mereka. Jadi pada saat kamu di suatu hiburan itu jangan berbicara tentang bagaimana kamu makan, tapi makanlah sebagaimana mestinya.
Kemudian inti ajaran Epictetus yang ketiga yaitu menentukan karakter diri sendiri, yaitu kita itu harus bisa menentukan prinsip dan standar yang harus kita ikuti dalam menjalankan kehidupan. Meskipun hal tersebut sulit untuk dilakukan, ketika kita mempunyai prinsip atau standar yang kita ikuti, kita itu bisa lebih tahu ke arah mana jalan kita akan pergi dan kita lebih memahami karakter apa yang kita inginkan. Seperti yang dikatakan Epictetus, segeralah tentukan beberapa karakter dan bentuk perilaku untuk diri sendiri dan dapat disimpan baik untuk diri sendiri maupun bersama. Arti cinta dari ajaran Epictetus. Epictetus sendiri mengajarkan kita untuk lebih mencintai diri sendiri, yang mana mengajarkan kita untuk menentukan kebenaran sejati, yang kemudian membawa dalam proses menuju hidup yang lebih bijak, sehingga kita dapat mencintai diri sendiri, yang menjadikan hidup lebih tenang dan juga bahagia. Kesimpulan dari ajaran Stoicism adalah, yang pertama adalah Stoicism mengajarkan kita untuk mendisiplinkan diri kita dan pengorbanan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih bijak dan juga mencapai kebebasan yang sejati. Yang kedua, tokoh dari Stoicism sendiri ada 3, yaitu Seneca, Marcus Aurelius, dan juga Epictetus. Dalam materi ini kita membahas tentang ajaran dari Epictetus. Epictetus sendiri memiliki 3 ajaran yang paling utama, yaitu adalah yang pertama adalah kita harus bisa mengendalikan apa yang bisa kita kontrol. Dengan kita dapat mengontrol apa yang bisa kita kontrol, kita bisa lebih fokus dengan tujuan dari hidup kita. Yang kedua adalah menetapkan standar, yaitu dengan melakukan berbagai tindakan yang pasti dan meninggalkan banyak bicara tanpa melakukan suatu hal tanpa melakukan tindakan apapun. Yang ketiga adalah menentukan karakter diri kita sendiri dengan menetapkan beberapa prinsip yang perlu kita ikuti agar kita tahu kemana arah kita dan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah dari beberapa ajaran Epictetus mengajarkan kita untuk menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan kita agar menjadikan diri kita lebih mencintai diri sendiri dan juga kita dapat mengendalikan dan lebih memahami diri kita sendiri, sehingga kita dapat menjalani hidup yang bahagia dan juga lebih tenang dalam menjalani hidup. Sekian penjelasan terkait filsafat Stoicism ajaran Epictetus dari kelompok kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.